Halo guys, welcome back to Raf Motor Channel. Nah, kali ini gue mau bahas sebuah mobil yang ada di samping gue. Jadi mobil ini adalah mobil hybrid, tapi dia juga nggak bisa dibilang hybrid. Terus kalau dibilang mobil elektrik, tapi ada mesinnya. Nah, ini dia Nissan Kick tahun 2020. Untuk harganya berapa nih, Sah? Jadi mobil ini harganya sekitar di 200 berapa ya? 288 kredit. Untuk harga cashnya langsung aja klik link yang ada di bio. Sekarang kita cek dulu bagian mesinnya yuk, yang utama dari mobil ini. Jadi mobil ini adalah, sebenarnya mobil ini mobil elektrik. Kenapa mobil elektrik? Karena dia penggeraknya, semua drivetrainnya menggunakan elektrik, tapi dia ada mesinnya di sini. Coba bentar, gua buka kapnya dulu, Sah. Jadi ini buka kapnya, di sini. Nah, jadi ini dia ada dua mesin, mesin elektrik dan mesin bensin. Nah, gue bahas dulu mesin bensinnya. Jadi mesin bensinnya ini dia 1200 cc. Nah, fungsi dari mesin bensin ini dia adalah sebagai genset, bukan sebagai penggerak, sebagai genset untuk mengisi baterai dari mesin listriknya gitu. Nah, mesin ini 1200 cc ini sama kayak Nissan March, sama persis HR20 deh kalau nggak salah gitu. Terus, nah di bagian sini dia ini mesin elektriknya. Ini tenaganya gede lumayan. 170 horsepower kurang lebih, torsinya di 200-an deh, 200-an kecil untuk torsinya. Dia gasnya tuh enak banget ya, karena emang kalau mobil listrik tuh dari torsinya benar-benar kerasa dari 0 rpm istilahnya gitu ya. Jadi dibejok sekali mobilnya tuh laju banget. Untuk konsumsi BBM-nya, nah dia itu masih pakai bensin. Karena untuk si mesinnya ini BBM-nya kurang lebih bisa di 120 lah, 120 ke atas. Udah kayak Scoopy ya nih saya. Udah kayak Scoopy. Oke, untuk kondisinya masih mulus banget. Nanti kilometernya kita lihat ya di dalam kilometer berapa. Kondisinya masih seger banget. Tuh, masih cukup rapi. Coba maju sedikit, Sah. Nah, ini tuh lihat ruangan mesinnya rapi banget. Bisa dilihat sendiri, ruangannya rapi banget. Tuh. Terus kita bahas ke samping, body-bodinya masih mulus banget ya. Tuh dari bannya aja, lihat deh bannya, masih tebal banget. Dia pakai Enasafe, ukurannya ring 17, ring 17. Tuh undercarriage-nya masih bersih banget. Tuh, terus mundur sedikit karena dia genrenya crossover, dia pasti ada ini nih, ada over fender di sini. Dan ini ya lecet-lecet pemakaian aja, wajar. Terus untuk bagian spion dia ada kamera di sini karena dia menggunakan fitur kamera 360. Kamera 360-nya lumayan terang, nggak gelap, nggak kayak Alphard. Kamera 360 Alphard tuh kan ya begitulah ya. Untuk kuncinya dia kayak gini, sama kayak Nissan pada umumnya. Untuk yang 2020 tuh kayak gini kuncinya. Dia juga udah smart entry. Terus mundur ke belakang dia ada kayak roof rail gitu, roof railan lah istilahnya, karena ini mobil genrenya crossover. Dan untuk di belakang dia sudah ada cakramnya juga, depan belakang cakramnya ya. Sebenarnya remnya bisa nggak kepake sih tetap. Maksudnya kita itu sebenarnya di mobil ini bisa tanpa menginjak rem. Nanti gue jelasin di dalam. Jadi dia itu ada 3 mode. Kalau mode mobil biasa kan kayak sport, eco, normal ya. Kalau dia tuh ada normal, eco, sama S, smart. Jadi kalau smart itu mobilnya bisa berhenti sendiri kalau kita ngelepas gas. Namanya regenerative braking. Oke, ke belakang perlampuannya sudah jelas semua, sudah LED ya. Lampu-lampunya sudah LED. Belakang defogger. Terus ada shark fin, wiper. Ini kita mobil sudah di detailing di TDG. Terus kita buka aja, sama sensor parkir ya, 4 titik. Sekarang kita buka. Bukanya dengan tombol elektrik ya, sini. Nah, ini dia ruangan bagasinya. Bagasinya cukup lega, cukup luas loh bagasinya. Dia sudah ada lampu, dan ini kerainya bisa dicopot ya. Ini bahannya lumayan tebal, kerainya. Kursinya bisa dilipat, dan ini nggak usah dilipat pun luas sih, ini bagasinya luas banget. Dan dia nggak ada ban serepnya guys, dia adanya tire repair kit. Nah, ini alatnya tuh, nanti bisa cek di buku manualnya cara penggunaannya gimana, karena kita semua lengkap ya.
kunci serep, buku manual, buku servis, mobil ini lengkap. Terus di belakang tuh ada aki. Dia akinya di belakang kayak mobil Eropa. Nah, kalau aki yang di belakang guys, kalau kalian perhatiin, dia palaannya mendem. Tuh dia, palaannya mendem. Dia nggak tinggi. Kalau aki biasa kan tinggi, palaannya di atas. Dia palaannya di bawah. Tuh. Oke, sekarang kita ke bagian situ. Bagian kursi penumpang belakang. Nah, mundur dulu sah. Mundur dulu. Nah, di kursi penumpang belakang, door trimnya ini kayak karet gitu guys. Dia bahannya kayak karet. Kalau ini mah keras-keras ya. Ini buat bukan power window-nya. Ada speaker. Terus di belakang, khasnya mobil listrik tuh pasti ada colokan banyak. Nih di sini belakang ada colokan 2 biji. Terus lampu-lampunya masih pada kuning. Duduk di belakang sini lumayan enak. Yang enak sih duduk di depan ya. Nggak ada armrest ya. Dia nggak ada armrest. Dan ini joknya sudah kulit ya. Joknya sudah kulit dan dilengkapi dengan side airbag cuma di depan. Di belakang nggak ada. Terus airbagnya di pilar juga ada. Atapnya nih harusnya atapnya hitam nih. Kalau atapnya hitam keren nih mobil. Sayangnya atapnya masih abu dan ini kondisinya super duper mulus. Tuh. Udah sih di belakang ini aja. Paling kita coba ke depan ya. Nah, di depan nih yang gua salut adalah kursinya. Kursinya enak banget, guys. Kursi depannya dia pengaturannya lengkap. Naik turun maju mundur, tapi dia belum elektrik, masih manual. Dan ini kursinya meluk banget. Sangat-sangat meluk banget. Enak. Nah, lihat deh. Ini kursinya side supportnya ini enak. Menurut gue enak ya. Pas di badan gue yang tingginya 166 pas. Terus posisi mengemudinya enak banget. Karena apa? Ini majunya lumayan jauh menurut gue. Tuh, jauh banget. Terus bisa naik turun. Gak tahu kenapa ini posisi mengemudinya enak walaupun dia joknya masih pakai manual gitu. Kalau untuk door trim ya kayak gini sama kayak belakang kurang lebih. Power window-nya auto up and down, terus spionnya sudah retract. Di sini ada tombol-tombol kosong nih. Banyak, ada 3 biji tombol kosong, sebelahnya stability control dan ini headlamp leveling. Sini. Nah, untuk buka tuas bensinnya dia ada di sini. Buka tuas kap mesin ada di sini. Lampunya dia sudah auto. Lampu sudah auto, wipernya belum auto. Terus dia ada cruise control juga. Dia ada cruise control dan ini untuk pengaturan di audio. Sekarang kita start up mobilnya. Coba sini. Nah, punten. Oke. Nah, untuk start mobilnya dia ada di sini. Injak rem aja. Nah, somehow mesinnya nyala. Kadang-kadang mati juga mesinnya. Nah, ini suara speakernya. Kita kecilin dulu. Nah, ini posisi mesinnya lagi nyala ya. Oke, sebelum kita ke situ, ini dulu bahas AC-nya. AC-nya ini tinggal pencet aja. Modenya lengkap. Front defogger, rear defogger. Terus ini juga ada nggak ada heater dia. Mentok di 28 ya, 28 lumayan inilah. Lumayan panas. Tuh, ini untuk di bagian AC-nya. Di bawah AC, dia ada power outlet dan USB, di atasnya ada aux. Dan ini head unitnya menurut gua keren ya. Kayak bener-bener bukan apa ya namanya, bukan variasi lah gitu. Ini bener-bener bawaan dari pabriknya, bagus. Terus dia juga nggak nge-lag. Tuh, enak nggak nge-lag loh. Kalau fiturnya jelas ya, sudah ada Bluetooth segala macam. Ini kita pencet kamera. Nah, lihat deh kameranya. Ini kameranya oke loh. Tuh. Dan dia ada mode untuk melihat sebelah kiri situ, depan kiri. Oke. Nah, mundur sedikit ke bawah. Nah, ini dia ada drive mode. Kalau ini tombol untuk EV mode ya, full EV mode. Kalau ini sih jarang kepake ya menurut gue. Yang paling yang kepake ini aja drive mode. Dia drive mode itu ada 3. Nih, ada S tadi smart. Ada smart, terus ada eco, terus ada normal. Nah, kalau yang mode normal itu kalau misalkan kita lepas gas, dia masih ngegloyor gitu, masih jalan. Jadi harus kita rem.
Nah, kalau pakai yang mode S itu dia bakalan ngerem otomatis, dan itu dinamai dengan regenerative braking. Yang dia itu ngerem tapi dia ngisi baterai. Nah, ini dia nih. Kalau mesinnya nyala, dia ada animasi seperti ini untuk mengisi baterai gitu. Nah, kalau Eco dia regeneratifnya masih ada, tapi dia nggak terlalu berasa. Artinya kalau kita lepas gas, kalau misalnya depan mau ngerem, kita masih harus menginjak rem gitu, nggak terlalu berasa lah. Nah, kalau normal tadi ngegloyor ya. Nah, ini untuk transmisinya dia di sini. Penggunaan cara transmisinya ke kananin, D untuk bawah, ke atas sedikit untuk mundur. Kalau netral, tekan lama ke kanan. Dan kalau mau P, pencet ini sekali. Dan ini rem tangan elektrik beserta auto hold. Ini harus tetap kita pencet ya. Kalau kita masuk P, dia nggak otomatis nyala. Terus ke sini ada cup holder 2 biji. Di sini juga ada tempat penyimpanan, tapi ini tadi gue handphone miring nggak cukup. Nah, di belakang sini ada penyimpanan tertutup. Ini mobil kalau ada sunroofnya oke sih. Sayangnya nggak ada sunroofnya dia. Untuk setirnya ya seperti ini ya. Ini pengaturan audio, ini pengaturan untuk cruise controlnya. Ini mobil irit banget, bisa 1:20 gitu. Mobil ini cocok buat siapa? Mobil ini cocok buat yang mau nyoba sensasi mobil listrik, terus tapi masih takut kehabisan baterai. Nah, ini patut dicoba deh, karena dia emang penggeraknya listrik, jadi rasanya ya rasa kayak mobil listrik, bukan rasa mobil bensin walaupun ada mesin bensinnya. Tuh, bisa. Nah, untuk harganya segala macam langsung aja kontak link, nanti gua kasih link di deskripsi, itu langsung terhubung ke nomor Nisa, minta hitungannya boleh langsung ke dia. Dan ini juga bisa kredit di KTP luar kota bisa ya. KTP luar kota masih bisa kita bantu untuk kreditnya. Terus bisa kirim-kirim juga mobilnya ke seluruh Indonesia bisa, asal jangan ke luar negeri, agak susah soalnya ngirimnya. Terus itu aja paling ya. Segitu aja review dari gue dari Nissan Kick ini. Rekomen banget buat yang mau ngerasain mobil listrik. Gue sih kalau punya uang gue tertarik sama mobil ini gitu. Oke, sekian dari videonya. Terima kasih.